Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Permatasari dengan NIM 2401700097 dari kelas A6. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah Data Mining dengan materi Key Nearest Neighbor atau biasa disingkat KNN. Saya akan menjelaskan konsepnya, perhitungan secara manual, dan juga implementasinya menggunakan program Python. Sebelum masuk ke perhitungan, saya jelaskan dulu apa itu KNN. Key Nearest Neighbor adalah salah satu algoritma klasifikasi dalam data mining yang cara kerjanya adalah dengan mengukur jarak antara data baru yang ingin diprediksi dengan data-data lama yang sudah memiliki label atau kategori. Setelah jarak dihitung, kita ambil sejumlah K data yang jaraknya paling dekat. Inilah yang disebut tetangga terdekat. Kemudian, label yang paling banyak muncul di antara tetangga-tetangga tersebut akan menjadi hasil prediksi untuk data baru itu. Untuk mengukur jarak, kita menggunakan rumus Euclidean distance, yaitu D sama dengan akar dari kuadrat selisih X1 dan X2 ditambah kuadrat selisih Y1 dan Y2. Rumus ini mirip dengan rumus Pythagoras yang sering kita pelajari di sekolah. Hanya saja di sini digunakan untuk mengukur kemiripan antar data. Supaya lebih mudah dipahami, saya kasih ilustrasi sederhana. Nah, di sini setiap titik mewakili satu data. Ada titik hijau yang artinya data dengan label diterima, dan titik orange artinya data dengan label ditolak. Nah, bintang merah di tengah ini adalah data baru yang ingin kita prediksi. Kita belum tahu apakah dia akan masuk kategori diterima atau ditolak. Untuk menentukannya, KNN akan melihat titik-titik mana yang paling dekat dengan data baru ini. Di gambar ini, saya kasih lingkaran putus-putus untuk menunjukkan area K sama dengan 3, tetangga terdekat. Artinya, ada 3 titik yang jaraknya paling dekat dengan data baru, yaitu 2 titik hijau dan 1 titik orange. Karena tetangga terdekatnya lebih banyak berlabel hijau atau diterima, maka data baru ini kemungkinan besar akan diprediksi sebagai diterima juga. Inilah logika dasar dari algoritma KNN, yaitu menentukan hasil berdasarkan mayoritas tetangga terdekat. Sekarang saya jelaskan alur atau langkah-langkah kerja algoritma KNN secara umum. Terdapat di sini ada 4 tahap. Tahap pertama, hitung jarak. Kita hitung jarak antara data baru dengan seluruh data yang sudah ada menggunakan rumus Euclidean distance yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tahap kedua, urutkan jarak. Setelah semua jarak dihitung, kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jarak terkecil berarti datanya paling mirip dengan data baru. Tahap ketiga, ambil K terdekat. Kita ambil sejumlah data sesuai nilai K yang sudah ditentukan. Misalnya, kalau K sama dengan 3, kita ambil 3 data dengan jarak paling kecil saja. Dan tahap keempat, voting mayoritas. Dari K data terdekat tadi, kita lihat label apa yang paling banyak muncul. Label yang paling banyak itulah yang menjadi hasil akhir prediksi untuk data baru kita. Nah, keempat tahap inilah yang akan saya praktikkan langsung di perhitungan manual berikutnya. Sekarang saya akan menunjukkan contoh kasus. Studi kasusnya adalah klasifikasi kelayakan penerimaan kerja berdasarkan 2 atribut, IPK dan lama pengalaman kerja dalam tahun.
Berikut data yang saya miliki. Sekarang saya ingin memprediksi apakah seorang pelamar baru dengan IPK 3,4 dan pengalaman 2 tahun akan diterima atau ditolak. Menggunakan K sama dengan 3. Langkah pertama, saya hitung jarak Euklidian dari data baru ini ke setiap data yang di tabel, satu persatu dan langkah demi langkah. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan. Oke, yang pertama, data ke-1 ini IPK-nya 3,5, pengalamannya 2 tahun. Kita bandingkan sama data baru tadi yang IPK-nya 3,4 dan pengalamannya 2 tahun. Jadi IPK-nya kita kurangi 3,5 dikurang 3,4, hasilnya 0,1. Terus pengalamannya juga dikurangi 2 dikurang 2, hasilnya 0. Nah, dua angka ini masing-masing kita kuadratkan. Jadi 0,1 kuadrat sama dengan 0,01 dan 0 kuadrat tetap 0. Kita jumlahkan hasilnya 0,01. Terakhir, kita akarkan angka itu, ketemu hasilnya 0,10. Jadi jarak data ke-1 ke data baru itu 0,10. Lanjut ke data kedua, IPK-nya 3,0, pengalaman 1 tahun. Kita kurangi sama data baru tadi, 3,0 dikurang 3,4, hasilnya min 0,4. Terus 1 dikurang 2, hasilnya min 1, sama kayak tadi. Walaupun hasilnya minus, begitu dikuadratkan jadi positif. Minus 0,4 kuadrat jadi 0,16. Min 1 kuadrat jadi 1, dijumlahkan jadi 1,16. Terus diakarkan hasilnya 1,08. Jadi jarak data kedua ini 1,08. Sekarang data ketiga, IPK-nya 3,8, pengalaman 3 tahun, kita kurangi lagi. 3,8 dikurang 3,4, hasilnya 0,4. Terus 3 dikurang 2, hasilnya 1, kita kuadratkan 0,4 kuadrat jadi 0,16. 1 kuadrat tetap 1, dijumlahkan jadi 1,16, diakarkan hasilnya 1,08. Menarik nih, jaraknya sama persis dengan data kedua tadi, sama-sama 1,08. Data keempat, IPK-nya 2,8, pengalaman 0 tahun. Kita kurangi lagi sama data barunya. 2,8 dikurang 3,4, hasilnya min 0,6. Terus 0 dikurang 2, hasilnya min 2. Nah, walaupun hasilnya minus, begitu kita kuadratkan otomatis jadi positif ya. Min 0,6 kuadrat jadi 0,36. Min 2 kuadrat jadi 4, dijumlahkan jadi 4,36. Terus diakarkan hasilnya 2,09. Jadi ini jaraknya paling jauh dibanding data-data sebelumnya. Lanjut data kelima, IPK-nya 3,6, pengalaman 2 tahun. Kita kurangi 3,6 dikurang 3,4, hasilnya 0,2. Terus 2 dikurang 2, hasilnya 0. Kuadratkan 0,2 kuadrat jadi 0,04. 0 kuadrat tetap 0, dijumlahkan jadi 0,04, diakarkan hasilnya 0,20. Ini jaraknya cukup dekat, cuma kalah dikit dengan data ke-1 yang jaraknya 0,10 tadi. Terakhir data ke-6, IPK 2,9, pengalaman 1 tahun. Kita kurangi 2,9 dikurang 3,4, hasilnya min 0,5. Terus 1 dikurang 2, hasilnya min 1. Kuadratkan min 0,5 kuadrat jadi 0,25. Min 1 kuadrat jadi 1, dijumlahkan jadi 1,25.
diakarkan hasilnya 1,12. Nah, sekarang semua data sudah kita hitung jaraknya. Oke, sekarang semua jarak sudah kita hitung. Kita urutkan dari yang paling kecil. Data ke-1 dengan jarak 0,10, data ke-5 dengan jarak 0,20, dan data kedua dengan jarak 1,08. Karena K ditentukan 3, kita ambil 3 data ini saja. Labelnya data ke-1 diterima, data ke-5 diterima, data ke-2 ditolak. Jadi 2 lawan 1. Menang diterima. Berarti pelamar baru ini kita prediksi bakal diterima. Setelah tadi kita hitung secara manual, sekarang saya akan buktikan hasilnya menggunakan program Python, supaya kita bisa memastikan hasil perhitungan manual tadi sudah benar. Saya akan menggunakan Google Colab. Pertama, saya import library NumPy untuk mengelola data dalam bentuk array, dan K-neighbors classifier dari scikit-learn untuk membuat model KNN-nya. Kemudian, saya masukkan data lama ke dalam variabel xtrain, yaitu data IPK dan pengalaman kerja. Dan ytrain untuk labelnya, yaitu diterima atau ditolak. Selanjutnya, data baru yang ingin diprediksi saya simpan di variabel xnew, yaitu IPK 3,4 dan pengalaman 2 tahun. Selanjutnya, saya buat model KNN dengan n neighbors sama dengan 3, artinya K sama dengan 3, sesuai dengan yang kita hitung manual tadi. Model ini kemudian saya latih menggunakan data xtrain dan ytrain. Terakhir, saya menjalankan prediksi menggunakan data baru tadi. Dan menampilkan hasilnya. Bisa kita lihat hasil outputnya adalah diterima. Sama persis dengan hasil perhitungan manual yang kita lakukan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa perhitungan manual dan program kita ini sudah benar. Jadi, dari perhitungan manual dan program yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa metode K-nearest neighbor bekerja dengan cara menghitung jarak antar data, kemudian mengambil sejumlah K tetangga terdekat dan menentukan hasil klasifikasi berdasarkan voting mayoritas label dari tetangga-tetangga tersebut. Sekian video tutorial dari saya mengenai algoritma K-nearest neighbor. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.